Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, seolah ikut menyimpan rahasia tentang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Di ruang kerjanya yang penuh dengan buku-buku tua dan tumpukan berkas, Roy Suryo duduk termenung. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin, sementara matanya menatap layar komputer yang menampilkan arsip lama pemberitaan tentang isu ijazah Jokowi. Sekilas, wajahnya menegang lalu melembut, seperti sedang menikmati kemenangan masa silam yang sulit dilupakan. Ia masih ingat betul bagaimana namanya kembali diperbincangkan kala itu. Setiap stasiun televisi menayangkan potongan pernyataannya, media sosial riuh dengan analisanya. Walau kemudian isu itu redup, Roy merasa ia telah membuktikan diri sebagai pengguncang opini publik. Dari situlah muncul keyakinan bahwa ia masih memiliki senjata untuk tetap eksis. Kini, dengan Jokowi sudah tak lagi menjabat, ia mengarahkan pandangan pada sosok lain yang lebih muda, Gibran Rakabuming Raka. Ambisi itu muncul bukan semata karena ingin menjatuhkan, melainkan karena ia melihat celah. Dalam pandangannya, Gibran hanyalah bayangan dari ayahnya. Seorang pemuda yang naik ke tampuk kekuasaan terlalu cepat, terlalu instan, dan penuh dengan privilese. Roy yakin publik juga menyimpan rasa penasaran yang sama, apakah wapres muda itu benar-benar layak berada di posisinya sekarang? Pertanyaan itulah yang ingin ia kobarkan kembali di ruang-ruang diskusi publik. Telepon genggam di meja berdering. Seorang rekan lama menghubunginya, membicarakan peluang untuk membuka lembaran baru, serangan politik. Suara di seberang terdengar penuh semangat, menyebut bahwa ada banyak orang yang bersedia mendukung. Roy hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu inilah saat yang tepat. Momentum politik sedang bergolak, dan setiap percikan bisa berubah menjadi kobaran besar. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap perlahan sambil membayangkan headline yang akan muncul jika ia berhasil. Wapres Gibran diduga, begitu kalimat itu bergema di kepalanya. Imajinasi itu membuatnya bersemangat kembali, seakan usia dan masa lalu tak lagi mengikat. Ia merasa punya misi baru, mengguncang istana, mengguncang opini, dan sekali lagi memastikan namanya tidak lenyap di telan waktu. Namun di balik ambisi itu, ada juga bayangan ketakutan. Roy tahu, Gibran bukan sosok sembarangan. Ia berbeda dari Jokowi yang dulu cenderung diam menghadapi serangan. Anak sulung Jokowi itu dikenal responsif, terbiasa menghadapi kritik dengan gaya santai namun mematikan. Ada kekhawatiran tersendiri dalam hati Roy, tapi egonya menepis rasa was-was itu. Baginya, risiko adalah bagian dari permainan politik. Malam mulai turun, dan lampu di ruang kerjanya tetap menyala terang. Jari-jarinya menari di atas keyboard, membuka folder demi folder berisi catatan lama tentang keluarga Jokowi. Arsip yang dulu ia simpan rapi kini kembali dibuka, seakan menjadi peta jalan untuk strategi berikutnya. Ia tahu bahwa untuk menyerang Gibran, ia butuh lebih dari sekadar narasi kosong. Ia membutuhkan cerita yang bisa dipercaya, meski kebenarannya samar. Di luar rumah, suara kendaraan bersahutan, menggambarkan kehidupan kota yang tak pernah tidur. Roy berdiri di jendela, menatap jalanan dengan tatapan kosong. Ia membayangkan bagaimana jika besok pagi, semua media menyiarkan namanya lagi. Sorot kamera, wawancara, debat di televisi, semua itu seperti candu yang kembali memanggilnya. Dunia politik, dengan segala intriknya, selalu punya ruang untuk orang sepertinya. Kembali ke meja kerjanya, ia membuka secari kertas berisi catatan tangan. Ada nama-nama, ada tanggal, ada peristiwa. Semua tersusun rapi seakan ia sudah menyiapkan langkah-langkahnya sejak lama. Senyum samar menghiasi wajahnya. Waktunya bergerak lagi, gumamnya pelan, suara yang hanya didengar dinding kamar dan bayangan masa lalu yang setia menemaninya. Dalam keheningan malam itu, Roy merasa seolah mendengar bisikan masa lalu yang memberinya keberanian. Ia berdiri tegak, membuang rokok terakhirnya ke asbak, lalu melangkah keluar dari ruang kerja. Di kepalanya hanya ada satu keyakinan, bayangan lama yang dulu sempat membuatnya diperhitungkan akan kembali, dan kali ini targetnya adalah seorang wakil presiden muda yang diyakininya tak kebal dari guncangan. Hujan tipis membasahi jalanan Jakarta malam itu, menambah suasana muram ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah tua di kawasan Jakarta Selatan. Rumah itu tampak sepi dari luar, namun di dalamnya sudah ada beberapa orang yang menunggu. Lampu redup di ruang tengah menyinari wajah-wajah serius yang duduk melingkar.
Aroma kopi kental bercampur asap rokok memenuhi ruangan, menandai bahwa malam ini bukan pertemuan biasa. Roy Suryo masuk dengan langkah mantap. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya penuh gairah. Ia menyapa satu persatu orang yang hadir, mantan aktivis mahasiswa, seorang jurnalis senior yang sudah lama frustrasi dengan politik arus utama, dan dua politisi oposisi yang namanya mulai tenggelam. Mereka adalah orang-orang yang, seperti dirinya, masih ingin menjadi pemain utama dalam panggung kekuasaan. Malam itu, mereka bersatu dalam satu tujuan, mencari celah untuk mengguncang Gibran. Percakapan dimulai dengan nada hati-hati. Salah satu politisi menyinggung bahwa Gibran tidak semudah ayahnya, karena ia jauh lebih gesit menghadapi kritik. Namun Roy menimpali dengan yakin, bahwa setiap orang punya titik lemah, dan tugas mereka adalah menemukannya. Ia lalu mengeluarkan map berisi beberapa dokumen, catatan lama, potongan berita, hingga foto-foto arsip. Semua itu disusun layaknya puzzle yang menunggu untuk dirangkai. Seorang jurnalis yang duduk di sudut meja memperhatikan isi map dengan saksama. Ia menyorot bagian tentang riwayat pendidikan Gibran, mencoba menemukan ketidaksesuaian. Meski tidak ada bukti konkret, celah-celah kecil itu cukup untuk dijadikan bahan gorengan isu. Publik tidak butuh kebenaran penuh, ucapnya dengan nada sinis. Mereka hanya butuh keraguan yang bisa ditanamkan. Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak, sebelum tawa kecil pecah sebagai tanda persetujuan. Mantan aktivis yang kini lebih banyak bergerak di dunia LSM menambahkan ide lain. Ia menyarankan agar serangan tidak hanya berfokus pada pendidikan, tapi juga pada karir politik Gibran yang dianggap melesat terlalu cepat. Tuduhan nepotisme bisa menjadi amunisi tambahan. Kita buat masyarakat bertanya-tanya, apakah dia memang layak jadi wapres atau hanya karena warisan nama besar? Katanya dengan penuh semangat. Semua kepala mengangguk, seolah strategi itu semakin jelas bentuknya. Roy mendengarkan setiap masukan dengan teliti. Baginya, malam ini adalah awal dari permainan panjang. Ia merasa sedang memimpin sebuah orkestra, dengan dirinya sebagai dirigen yang mengatur nada. Setiap orang punya peran, setiap informasi bisa menjadi senjata. Ia mengingatkan rekan-rekannya bahwa yang terpenting adalah konsistensi. Sekali isu ini dilempar, kita harus kawal sampai publik percaya. Jangan biarkan padam sebelum membakar, ucapnya tegas. Di luar ruangan, suara petir terdengar menggema. Seakan alam turut menjadi saksi dari rencana yang sedang dirancang. Salah seorang politisi berbisik bahwa mereka harus hati-hati, sebab istana pasti punya mata-mata. Namun Roy tidak gentar. Ia yakin bahwa dengan cara yang tepat, serangan ini bisa dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Baginya, yang penting adalah membuat Gibran sibuk menangkis sehingga citranya perlahan terkikis. Percakapan berlanjut hingga larut malam. Mereka membahas strategi distribusi isu, siapa yang akan menulis di media alternatif, siapa yang mengatur akun-akun anonim di media sosial, dan siapa yang menjadi narasumber di televisi. Semuanya dipetakan rapi, seolah mereka sedang mengatur kampanye politik terselubung. Malam itu, ruang tamu rumah tua berubah menjadi markas kecil konspirasi. Di tengah diskusi, Roy mengambil alih pembicaraan. Ia mengingatkan bahwa misi mereka bukan sekadar menjatuhkan Gibran, tapi juga mengembalikan pengaruh yang pernah mereka miliki. Kalau berhasil, nama kita akan kembali diperhitungkan. Kita bukan hanya penonton, kita pemain, katanya dengan suara bergetar. Aura percaya dirinya menular ke semua yang hadir, membuat suasana semakin tegang sekaligus penuh gairah. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika pertemuan akhirnya usai. Satu persatu orang keluar dengan wajah penuh keyakinan. Meski tubuh lelah, mereka merasa telah menemukan arah baru. Roy sendiri berdiri di teras, menatap hujan yang masih turun. Angin malam menusuk kulit, tapi hatinya berapi-api. Ia tahu jalan ini penuh risiko, namun hasrat untuk kembali berkuasa lebih kuat dari rasa takut. Mobil-mobil perlahan meninggalkan halaman rumah, menyisakan kesunyian. Roy kembali masuk ke dalam, duduk sendirian di ruang yang kini hening. Ia menutup map dokumen dan merapikannya ke dalam tas kulit. Di bibirnya tersungging senyum kecil. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, permainan baru telah dimulai, dan ia tak akan berhenti sebelum melihat hasilnya. Malam itu, konsolidasi mereka mungkin hanyalah pertemuan kecil. Namun di mata Roy, itu adalah awal dari badai besar yang siap mengguncang panggung politik negeri.
Ia yakin, sejarah akan mencatat langkah ini sebagai kebangkitan kembali seorang provokator yang enggan dilupakan. Pagi itu Jakarta tampak sibuk seperti biasa, namun di balik keramaian lalu lintas dan hiruk-pikuk perkantoran, sebuah badai opini mulai dirancang. Roy Suryo duduk di depan laptopnya, jari-jarinya bergerak lincah di atas keyboard. Ia menyiapkan unggahan yang menurutnya akan menjadi titik awal guncangan besar. Kata-kata dipilih hati-hati, tidak terlalu frontal, namun cukup tajam untuk menanamkan keraguan. Ia tahu, publik lebih mudah terpancing jika diberi teka-teki daripada tuduhan telanjang. Ketika unggahan itu tayang di media sosial pribadinya, hanya butuh beberapa menit untuk memicu percakapan. Ia menulis tentang anomali dalam riwayat pendidikan Gibran, menyelipkan kalimat samar mengenai dokumen yang tidak konsisten. Tanpa menyebut bukti jelas, Roy memastikan narasinya terdengar seakan didasarkan pada penelitian panjang. Tak lama kemudian, akun-akun bayangan yang sudah disiapkan mulai menyebarkan potongan kalimat itu, membuatnya bergaung di berbagai lini massa. Gelombang komentar pun muncul. Ada yang langsung percaya, ada yang ragu, ada pula yang menertawakan. Namun bagi Roy, semua reaksi itu sama berharganya. Setiap perdebatan adalah bahan bakar untuk menjaga isu tetap hidup. Ia tersenyum puas melihat namanya kembali disebut-sebut di ruang publik. Sekilas, ia merasakan kembali sensasi lama ketika kamerawan dan wartawan mengejarnya dengan mikrofon. Di sudut lain Jakarta, tim kecil yang dibentuk semalam juga mulai bergerak. Sang jurnalis senior menulis artikel panjang di portal berita alternatif, mengangkat narasi bahwa riwayat akademik pejabat muda perlu ditinjau ulang. Artikel itu tak menyebut nama langsung, namun semua orang tahu siapa yang dimaksud. Sementara mantan aktivis mulai menggerakkan jaringan mahasiswa, menyebarkan isu di forum diskusi dan grup WhatsApp kampus. Seakan ada orkestra yang memainkan nada sama dari berbagai arah. Media arus utama awalnya berhati-hati, tapi melihat isu ini kian ramai, beberapa akhirnya ikut menyorot. Talkshow politik mulai menyinggung pertanyaan tentang Gibran, meski hanya sekilas. Bagi Roy, itu sudah lebih dari cukup. Ia tahu media besar tidak bisa menutup mata selamanya jika percakapan publik terus menguat. Dengan cepat, benih yang ia tabur mulai tumbuh menjadi pohon keraguan. Namun Gibran bukan sosok yang mudah diusik. Dari balik istana Wapres, ia menerima laporan tentang apa yang sedang bergulir di luar. Alih-alih gusar, ia hanya tersenyum tipis. Ia sudah menduga suatu saat serangan semacam ini akan datang. Dengan tenang, ia meminta stafnya menyiapkan semua dokumen pendidikan lengkap, termasuk transkrip asli, ijazah, dan surat rekomendasi dari universitasnya di Singapura. Bagi Gibran, bukti nyata selalu lebih kuat daripada 1000 tuduhan. Di media sosial, tim komunikasi Gibran juga mulai bergerak. Mereka tidak membalas dengan kata-kata kasar, melainkan menampilkan potongan dokumentasi lama saat Gibran aktif di kampus, foto-foto acara resmi, hingga artikel internasional yang pernah memuat prestasinya. Publik perlahan dihadapkan pada dua pilihan narasi, keraguan tanpa dasar dari Roy, atau bukti konkret dari kubu Gibran. Pertarungan wacana itu pun semakin sengit. Roy menyadari bahwa Gibran menanggapi dengan cepat, namun ia tetap percaya diri. Menurutnya, semakin Gibran membela diri, semakin publik menganggap ada sesuatu yang ditutupi. Ia mengandalkan logika psikologis sederhana, bantahan yang terlalu keras justru bisa memperkuat kecurigaan. Dengan alasan itu, ia mendorong timnya untuk terus menekan, terus memunculkan pertanyaan baru yang menambah kabut di sekitar nama Gibran. Malam hari, Roy muncul dalam sebuah podcast independen. Dengan nada serius, ia mengulang narasi yang sama, kali ini dengan tambahan kalimat bombastis, ada hal yang tidak beres, dan rakyat berhak tahu. Pernyataan itu cepat dipotong-potong menjadi klip pendek yang viral di TikTok dan Instagram. Sekali lagi, ia berhasil membuat publik heboh. Di balik layar, ia menikmati gemuruh kontroversi itu layaknya musik indah. Sementara itu, para pendukung Gibran juga tidak tinggal diam. Banyak netizen yang melakukan verifikasi langsung ke universitas luar negeri, bahkan beberapa dosen lama ikut memberi kesaksian bahwa Gibran memang pernah belajar di sana. Fakta-fakta itu membuat isu yang diluncurkan Roy mulai goyah. Namun di dunia digital, kebenaran bukanlah hal yang selalu menang. Isu yang terus dipelihara bisa bertahan, meski bukti menyangkalnya sudah bertumpuk.
Hari-hari berikutnya menjadi ajang adu cepat antara dua kubu, Roy dengan timnya yang terus melancarkan keraguan, dan Gibran dengan pasukan data yang menghadirkan klarifikasi. Publik terbelah, sebagian mulai muak dengan permainan lama, sebagian lainnya masih menunggu perkembangan baru. Pertarungan opini ini semakin membesar, hingga media nasional akhirnya menempatkannya sebagai isu utama pekan itu. Di tengah kegaduhan itu, Roy kembali duduk di ruang kerjanya. Kali ini ekspresinya campur aduk, puas karena berhasil kembali ke panggung, namun juga gelisah melihat Gibran begitu tangkas menangkis. Ia tahu, serangan berikutnya harus lebih cerdas, lebih halus, dan lebih menusuk. Dalam diam, ia menyiapkan langkah baru, sembari meyakinkan dirinya bahwa permainan ini masih jauh dari selesai. Riuh isu tentang dirinya tak bisa lagi diabaikan. Setiap portal berita menampilkan headline yang menyebut namanya, setiap talkshow politik menjadikannya bahan diskusi. Gibran tahu, diam terlalu lama justru akan memperkuat kesan seolah ada yang ia sembunyikan. Setelah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo, ia memutuskan untuk maju ke depan, menghadapi serangan ini dengan cara yang tak biasa, membongkar semua fakta secara terbuka. Hari itu, halaman Istana Wapres dipenuhi jurnalis. Mikrofon dan kamera mengarah ke podium tempat Gibran berdiri. Dengan jas sederhana berwarna abu-abu dan wajah tenang, ia menatap kerumunan awak media. Tidak ada ketegangan yang terlihat di matanya, justru sebaliknya, ada sinar keyakinan. Begitu ia mulai bicara, suasana hening seketika. Semua menunggu, apakah ia akan menepis tuduhan atau justru tersudut. Gibran membuka konferensi pers dengan nada ringan, bahkan sempat melempar gurauan kecil mengenai kopi dingin yang menemaninya bekerja malam sebelumnya. Namun setelah itu, ia langsung masuk ke inti. Satu persatu dokumen ia perlihatkan, ijazah asli, transkrip nilai, surat rekomendasi, hingga bukti keikutsertaan dalam berbagai kegiatan kampus internasional. Semua tersusun rapi di layar proyektor besar di belakangnya, seakan ia sudah menyiapkan pameran bukti untuk menutup mulut lawannya. Ia tak berhenti di situ. Gibran bahkan menampilkan rekaman video lama yang diambil ketika ia masih kuliah, bersama teman-temannya di kampus. Tawa riang, percakapan berbahasa Inggris, hingga momen ia menerima penghargaan kecil dari fakultas, semuanya ditampilkan tanpa sensor. Saya tidak pernah menyembunyikan masa lalu saya. Semua orang bisa memverifikasi ini langsung ke universitas yang bersangkutan, ucapnya, membuat ruangan penuh kamera itu riuh dengan suara bisik-bisik. Keberaniannya memaparkan data secara terbuka membuat banyak jurnalis terkejut. Biasanya, pejabat memilih jalur aman dengan pernyataan singkat atau menghindar. Tapi Gibran justru menyerang balik dengan bukti konkret. Ia bahkan menantang siapapun, termasuk Roy Suryo, untuk langsung datang ke Singapura dan memeriksa arsip kampus. Silakan cek sendiri. Jangan hanya bersuara di dunia maya tanpa langkah nyata, katanya lantang. Kata-katanya menjadi potongan video viral dalam hitungan jam. Publik melihat seorang wakil presiden muda yang tidak gentar menghadapi fitnah, melainkan menangkis dengan sikap kalem. Banyak yang mulai berpaling, dari semula ragu menjadi kagum. Bahkan sejumlah komentator politik yang biasanya kritis, kali ini memuji langkah Gibran sebagai bentuk politik modern, transparansi dan kecepatan dalam menghadapi tuduhan. Namun bukan Gibran namanya jika hanya berhenti di soal klarifikasi akademik. Ia memanfaatkan momentum itu untuk berbicara lebih jauh tentang visi kepemimpinannya. Ia menyinggung program-program yang telah ia jalankan bersama Prabowo, mulai dari distribusi pangan hingga digitalisasi UMKM. Kritik itu penting, tapi mari kita arahkan kritik pada kebijakan, bukan pada fitnah, ujarnya. Pesan itu terdengar sederhana, namun menggema kuat di telinga publik. Di ruangan itu, beberapa jurnalis yang semula tampak skeptis mulai menatap Gibran dengan kagum. Mereka sadar, apa yang sedang berlangsung bukan sekadar bantahan, tapi juga transformasi citra seorang politisi muda. Gibran berhasil mengubah momen krisis menjadi panggung pembuktian. Ia tidak hanya membela diri, tapi juga menegaskan dirinya sebagai pemimpin yang siap menghadapi badai. Sementara itu, di rumahnya, Roy Suryo menonton siaran langsung tersebut dengan ekspresi muram. Ia tak menyangka Gibran akan membuka semua kartu secepat itu. Bukti-bukti yang ditampilkan sulit dibantah, apalagi ditayangkan di depan publik dengan gamblang. Roy merasakan getaran kecil di dadanya, perpaduan antara kekesalan dan kekhawatiran.
Ia sadar, strateginya tidak berjalan mulus seperti yang ia bayangkan. Malamnya, lini masa media sosial dipenuhi komentar positif tentang Gibran. Banyak netizen yang menyebutnya, anak muda berani, dan pemimpin yang jujur. Meski masih ada akun-akun yang mencoba menggiring isu keraguan, suara mereka tenggelam oleh gelombang dukungan. Media besar pun menulis headline yang senada, Wapres Gibran buka semua bukti, tantang fitnah terhadapnya. Roy mencoba menenangkan diri. Baginya, satu serangan gagal bukan berarti perang usai. Ia segera menghubungi rekan-rekannya untuk membicarakan langkah lanjutan. Jika jalur pendidikan ditutup rapat oleh Gibran, maka ia harus mencari pintu masuk lain. Permainan ini masih panjang, gumamnya pelan, sembari menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi berita. Di balik wajah tenang Gibran, ia tahu pertarungan baru saja dimulai. Fitnah pertama berhasil ia tangkis, namun ia sadar lawannya tak akan berhenti. Politik adalah maraton, bukan sprint. Dan di medan panjang itu, Gibran bersiap menghadapi gelombang berikutnya dengan sikap yang sama, tenang, tapi penuh perhitungan. Pagi itu, halaman depan Istana Merdeka dipenuhi wartawan dari berbagai media nasional. Gibran dijadwalkan memberikan keterangan resmi terkait serangan politik yang terus diarahkan padanya. Senyumnya tipis, langkahnya mantap, meski semua tahu badai sedang diarahkan ke pundaknya. Mikrofon berderet di depannya, kamera menyala bersamaan. Suasana tegang, tetapi justru ketegangan itu menjadi panggung bagi Gibran menunjukkan kejernihan pikirannya. Isu ini sudah terlalu jauh, ucapnya pelan, namun tegas. Saya tidak akan bersembunyi di balik jabatan. Jika ada yang ingin menguji keaslian riwayat pendidikan saya persilakan. Semua data terbuka, semua dokumen resmi bisa diverifikasi. Saya tidak pernah takut pada kebenaran. Kalimat itu membuat para wartawan sejenak terdiam sebelum akhirnya ruangan riuh oleh pertanyaan. Di sisi lain, Roy Suryo sedang menonton siaran langsung itu di ruang tamu rumahnya. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Ia merasa ada yang berbeda kali ini. Jika dulu isu yang ia lemparkan tentang Jokowi mampu mengacak-acak opini publik, kini serangan terhadap Gibran justru tampak tumpul. Gibran tidak panik, tidak defensif, justru menyerang balik dengan membuka ruang transparansi. Keesokan harinya, di sebuah kafe di Menteng, Roy kembali berkumpul dengan lingkaran kecil pendukungnya. Mereka berdiskusi panjang tentang strategi berikutnya. Kita tidak boleh berhenti di sini. Kalau dia lolos, reputasi kita hancur, ujar salah satu temannya. Roy mengangguk, namun kerutan di wajahnya semakin jelas. Ia mulai merasa permainan ini tidak sesederhana dulu. Di balik layar, Gibran tidak hanya mengandalkan pidato publik. Ia sudah membentuk tim ahli yang terdiri dari pakar hukum, akademisi, dan profesional teknologi informasi. Mereka bekerja siang malam mengumpulkan bukti, menyiapkan analisis, hingga menyusun narasi tandingan. Strategi ini bukan sekadar bertahan, melainkan menyerang secara elegan dengan data dan fakta. Dalam rapat internal bersama Presiden Prabowo, Gibran juga mengemukakan ide untuk mengubah isu ini menjadi momentum pendidikan politik. Pak, biarkan masyarakat melihat bahwa fitnah tidak bisa melawan kebenaran. Kita jadikan ini contoh nyata, bahwa negara ini tidak boleh lagi dibangun dengan gosip dan manipulasi, katanya. Prabowo hanya mengangguk, pandangan matanya penuh arti, seolah bangga melihat ketegasan wakilnya. Media sosial pun kembali ramai. Namun kali ini, narasi berbalik. Hashtag tagar data bicara dan tagar Gibran tegas menjadi trending, menggeser topik serangan terhadap dirinya. Warganet mulai mengolok pihak yang terus memaksakan tuduhan tanpa bukti konkret. Kalau punya bukti, tunjukkan. Jangan cuma drama, tulis seorang pengguna dengan ribuan like. Gelombang opini publik pun perlahan berpihak pada Gibran. Roy Suryo semakin terdesak. Ia tahu permainan opini sudah bukan keahliannya lagi, terutama ketika lawannya memiliki kecerdikan generasi muda yang lebih paham medan digital. Namun ia juga terlalu jauh untuk mundur. Kita harus buat langkah besar. Kalau tidak, habis riwayat kita, ucapnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Sementara itu, Gibran semakin giat turun ke lapangan, menghadiri acara masyarakat. Berdialog dengan mahasiswa, hingga menyambangi pesantren. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pejabat yang bersembunyi di balik meja. Kehadirannya di tengah rakyat membuat simpati publik menguat,
seakan badai fitnah yang diarahkan kepadanya justru berubah menjadi energi dukungan baru. Di Jakarta, sekelompok analis politik mulai mengulas fenomena ini di televisi. Gibran punya cara unik meredam isu. Ia tidak memilih jalur konfrontasi keras, melainkan transparansi dan kedekatan dengan publik. Strategi ini mirip perisai yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memantulkan serangan kembali ke penyerang, ujar salah satu pengamat. Perlahan namun pasti, kepercayaan publik pada Gibran justru meningkat. Ia bukan hanya bertahan dari serangan, melainkan mulai membalik keadaan. Namun di balik keberhasilan itu, Gibran sadar, permainan ini belum berakhir. Roy Suryo dan kelompoknya pasti sedang merencanakan langkah berikutnya, mungkin lebih berbahaya, mungkin lebih licik. Dan ia harus siap menghadapi semuanya. Di sebuah ruangan rapat rahasia di Bilangan Kuningan, Roy Suryo kembali mengumpulkan orang-orang yang masih setia padanya. Raut wajah mereka menandakan kegelisahan, sebab serangan demi serangan yang dilontarkan ke Gibran selalu mental. Kalau kita hanya bermain di ranah lokal, dia akan terus menang, kata Roy dengan nada frustrasi. Kita butuh dukungan dari luar negeri, agar tekanan lebih besar. Ucapannya membuat suasana hening, seolah semua orang sedang menimbang risiko yang tak ringan. Salah satu koleganya mengusulkan agar melibatkan jaringan internasional yang masih menyimpan kecurigaan terhadap stabilitas politik Indonesia. Mereka berencana menghubungkan isu ijazah palsu dengan keraguan investor global. Bayangkan, kalau dunia meragukan integritas Wapres, pasar akan goyah, dan reputasi Gibran runtuh, jelasnya. Ide itu membuat mata Roy berbinar, meski di hatinya ada keraguan yang sulit ia singkirkan. Di saat bersamaan, Gibran sedang duduk bersama tim ahlinya di ruang kerja Wakil Presiden. Ia sudah mendapat laporan intelijen bahwa ada upaya untuk menyeret isu ini ke kancah internasional. Mereka akan main di luar negeri. Tapi jangan khawatir, kita sudah punya jalur komunikasi dengan banyak pihak. Kita balas dengan diplomasi data, ucapnya sambil menatap layar penuh grafik dan dokumen. Timnya segera bergerak menyiapkan bahan presentasi yang lebih komprehensif. Tidak hanya ijazah, tetapi seluruh rekam jejak akademiknya, mulai dari SD hingga kuliah, disusun rapi dalam satu sistem digital. Rencana Gibran sederhana, jika tuduhan dilempar ke luar negeri, ia akan menanggapi langsung dengan bukti yang transparan. Kita buktikan bahwa Indonesia tidak bisa dipermainkan dengan gosip murahan, tegasnya. Sementara itu, media internasional mulai mencium aroma kericuhan. Beberapa jurnalis asing menanyakan perihal isu pendidikan Gibran. Namun yang mengejutkan, sebelum rumor itu berkembang liar, Gibran justru mengundang mereka ke sebuah konferensi pers terbuka. Ia tampil dengan tenang, menunjukkan data digital dan dokumen legal yang sudah terverifikasi. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk nama baik bangsa ini, katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Langkah itu menjadi pukulan telak bagi Roy Suryo. Harapannya agar opini luar negeri goyah justru berbalik arah. Media asing menulis Gibran sebagai sosok muda yang berani menghadapi fitnah dengan transparansi, bahkan beberapa memuji keberaniannya sebagai contoh kepemimpinan modern. Narasi itu viral kembali di dalam negeri, semakin memperkuat posisinya. Roy tidak tinggal diam. Ia mencoba mencari celah lain, dengan menggali kisah lama dari orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Gibran. Namun, setiap cerita yang hendak ia angkat selalu terbantahkan. Dengan cepat, Gibran tampak satu langkah lebih cepat, seakan tahu semua gerakannya sebelum dilakukan. Dia selalu siap. Apa mungkin ada orang dalam yang membocorkan rencana kita? Salah satu anak buah Roy berbisik. Di lingkaran dalamnya, Roy mulai merasa tekanan bukan hanya datang dari luar. Beberapa rekannya mulai goyah, ada yang mempertanyakan tujuan akhir dari semua ini. Kalau terus begini, kita hanya mempermalukan diri sendiri, kata seorang sahabat lamanya. Roy marah, tapi sekaligus takut, karena kehilangan dukungan berarti pertarungannya akan tamat. Gibran menyadari, lawannya sedang terdesak. Namun ia memilih tidak merayakan kemenangan dini. Baginya, ini bukan sekadar soal membela nama pribadi, melainkan menjaga agar tradisi politik Indonesia tidak lagi dikotori isu rekaan. Kalau kita biarkan satu fitnah saja menang, akan ada 1000 fitnah berikutnya. Negara ini harus belajar dari masa lalu, ucapnya pada salah satu ajudannya. Dalam sebuah wawancara televisi, Gibran menutup pernyataannya dengan kalimat yang menohok.
Saya tidak akan pernah takut pada fitnah. Karena fitnah itu hanya kuat di kegelapan, sementara kebenaran selalu menang ketika dibawa ke cahaya. Kata-kata itu berulang kali diputar di media sosial, menjadi semacam slogan baru yang dipegang generasi muda. Roy menatap layar televisi dari ruang kerjanya dengan wajah pucat. Kata-kata itu menusuk batinnya, membuat ia teringat bagaimana dulu isu tentang Jokowi sempat berhasil mengacaukan suasana negeri. Kini, putra Jokowi justru berhasil membalikkan keadaan dengan strategi yang lebih cerdas. Mungkin, waktuku sudah habis, gumamnya lirih, meski hatinya masih belum rela. Namun, di balik semua keberhasilan Gibran, awan gelap belum sepenuhnya hilang. Ada laporan intelijen yang sampai ke mejanya, upaya terakhir dari kelompok Roy sedang disiapkan. Bukan lagi sekadar fitnah, melainkan sebuah langkah ekstrim yang bisa mengguncang stabilitas politik nasional. Gibran tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, Jakarta tampak tenang dari luar, tetapi di balik gedung-gedung tinggi, sebuah rencana besar sedang dipersiapkan. Roy Suryo bersama sisa orang-orang setianya memutuskan melakukan langkah terakhir. Mereka menyiapkan dokumen palsu yang seolah-olah membuktikan bahwa Gibran tidak pernah menempuh pendidikan sesuai yang diakui. Dokumen itu dirancang untuk disebarkan serentak ke media dalam dan luar negeri, agar menimbulkan kekacauan opini. Roy tahu risikonya besar. Jika terbongkar, bukan hanya reputasi, tetapi kebebasannya bisa melayang. Namun dalam pikirannya, sudah tidak ada lagi jalan mundur. Kita harus pukul telak, sekali saja. Kalau berhasil, dia jatuh. Kalau gagal, ya sudah, kita habis, katanya dengan suara parau. Rekan-rekannya terdiam, sadar mereka sedang berjudi dengan masa depan. Di sisi lain, Gibran sedang menerima laporan dari tim intelijen khusus. "Pak, mereka sedang mempersiapkan serangan terakhir dengan dokumen palsu," kata seorang perwira. Gibran menarik napas panjang, lalu menatap layar komputer yang berisi rekam jejak investigasi digital. "Baik, jangan hentikan mereka. Biarkan dokumen itu keluar, lalu kita bantai dengan fakta." Keputusan itu mengejutkan sebagian stafnya, tetapi itulah strategi yang ia pilih. Beberapa hari kemudian, publik geger. Sebuah dokumen tersebar luas di media sosial, menunjukkan ijazah dengan cap dan tanda tangan yang diragukan keasliannya. Berita ini langsung meledak, menjadi bahan utama pemberitaan di berbagai media. Hashtag tagar ijazah Gibran kembali memanas, seolah-olah membuka luka lama. Roy Suryo tersenyum puas saat melihat layar ponselnya penuh notifikasi. Kali ini pasti berhasil, gumamnya. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Gibran menggelar konferensi pers besar-besaran di Istana Negara, menayangkan bukti digital yang sudah diverifikasi langsung oleh lembaga resmi. Ia juga menghadirkan saksi hidup, guru dan dosen yang pernah mengajarnya, serta arsip asli dari sekolah hingga kampus. Fitnah hanya bisa berjalan sebentar. Tetapi kebenaran akan selalu abadi, ucapnya dengan tenang. Media pun sontak berbalik. Banyak yang membandingkan dokumen palsu buatan Roy dengan dokumen resmi yang ditampilkan Gibran. Perbedaan jelas terlihat, dan ahli forensik digital yang dihadirkan pemerintah menegaskan adanya manipulasi kasar. Dalam hitungan jam, narasi yang awalnya menguat justru runtuh, berbalik menghantam para penyebar fitnah. Roy Suryo yang awalnya percaya diri, mulai panik ketika beberapa televisi menayangkan analisis forensik secara langsung. "Ini jelas-jelas rekayasa, dan ini adalah bukti upaya sabotase politik," kata seorang pakar hukum di siaran nasional. Nama Roy langsung disebut sebagai dalang utama. Dalam waktu singkat, aparat bergerak, mengamankan orang-orang yang terlibat dalam penyebaran dokumen palsu tersebut. Di depan kamera, Gibran tidak menunjukkan ekspresi marah, melainkan sikap bijak. "Saya tidak pernah menganggap ini sekadar serangan pribadi. Ini pelajaran bagi bangsa, bahwa kita tidak boleh membiarkan fitnah menguasai politik. Kalau kita biarkan, demokrasi kita akan hancur." Kalimat itu bergema, menjadi kutipan yang viral di jagat maya. Roy akhirnya ditangkap. Kamera televisi menangkap wajahnya yang muram ketika digiring ke mobil tahanan. Ia sempat berteriak bahwa semua ini hanyalah permainan politik, tetapi publik sudah terlanjur menilainya sebagai penyebar kebohongan. Kejayaan yang dulu pernah ia rasakan berubah menjadi kehancuran yang memalukan. Di tengah semua itu, Gibran berdiri kokoh di samping Presiden Prabowo.
Ia membuktikan diri bukan sekadar pewaris nama besar, melainkan pemimpin muda yang tangguh menghadapi badai. Serangan paling kejam justru membuatnya semakin kuat, seolah baja yang ditempa api. Dukungan rakyat mengalir deras, menempatkannya dalam posisi yang semakin kokoh di panggung politik nasional. Para pengamat menyebut peristiwa ini sebagai akhir era fitnah politik. Untuk pertama kalinya, sebuah serangan sistematis berhasil dipatahkan secara elegan dengan transparansi dan bukti nyata. Bagi banyak orang, Gibran telah mencetak preseden baru, bahwa kebenaran bisa menang, asalkan berani dibawa ke hadapan publik tanpa keraguan. Dan malam itu, ketika semua riuh mulai mereda, Gibran menatap langit Jakarta dari balkon istana. Di hatinya ia tahu, pertarungan mungkin belum berakhir. Tetapi satu hal sudah pasti, ia tidak lagi dipandang sekadar anak presiden, melainkan pemimpin yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, menghadapi badai, dan keluar sebagai pemenang.